Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Ajab Karimullah yang mengampu channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Bahasan kali ini mengingat masih bulan Maulid dan mencermati beberapa kajian yang disampaikan oleh para penceramah. Mbah Mun perlu menyampaikan hal-hal yang sangat substantif terkait dengan kedudukan Rasul dan Nabi. Pada umumnya, seringkali para penceramah itu tidak membedakan kedudukan Nabi dan Rasul, padahal itu sesuatu yang amat sangat berbeda. Rasul adalah makhluk ruhani, dia adalah percikan ilahiyah, Nurullah, atau Rasulullah yang berada di alam qadim, sehingga dia bentuknya ruh atau nur, sifatnya qadim, baku, tetap dan permanen. Dia ada sebelum dunia ini ada dan tetap ada kalaupun dunia ini tidak ada. Sehingga kedudukan Rasul itu dimasukkan ke dalam rukun iman. Ini pula lah yang membedakannya. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kami dari Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidin Nusantara sebagai pengamal tarekat arwah telah meluncing hukum kausalitas dimensional, yang di situ dengan jelas dan gamblang kita memahami bahwa semesta itu sifatnya gradatif dan berdimensi-dimensi, sehingga dengan sangat mudah kita akan memposisikan kedudukan makhluk di tiap-tiap dimensi, karena masing-masing dimensi ternyata mempunyai kausalitasnya sendiri-sendiri, dan ternyata antar dimensi itu ada penghubungnya. Itulah tali ruhani, tali kebersambungan antara Allah SWT dengan manusia di dunia ini. Dan dengan itu pula kita akan dapat dengan mudah mendudukan di mana Rasul dan di mana Nabi. Agar lebih jelas, berikut disampaikan slide terkait hal tersebut. Bahwa berdasarkan slide tersebut yang mengadopsi terkait dengan hukum kausalitas dimensional, dapat dijelaskan bahwa kedudukan Rasul dan Nabi ternyata berbeda. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati alam maha qadim, maha mutlak, maha metafisika, di ujung akhirat tertinggi. Beliau adalah laisa kamitslihi syai'un dan bersemayam di atas ars yang tidak dapat dideskripsikan dan tidak dapat didefinisikan. Allah adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Dia ingin dikenal, maka diciptakan makhluk, dan penciptaan itu sifatnya gradatif, tidak langsung ke alam materi di dunia ini, namun melalui alam nur, alam ruh atau alam intermediate, yang bahasa lainnya disebut adalah sebagai alam partikel gelombang. Dan percikan pertama di alam ini itulah yang disebut Nurullah atau Nur Rasul, atau yang dikenal juga dengan Nur Muhammad. Jadi Allahu nurus samawati wal ard. Quran surat An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit, Nurullah, dan cahaya bumi. Dan persambungan ruhani inilah yang disebut dengan tali wasilah, yang fungsinya sebagai adaptor dimensional, yang mempersambungkan, yang mengadaptasi alam ketuhanan dengan alam dunia ini. Inilah fungsi dari Rasul. Jadi Rasul itu bentuknya adalah nur atau ruh. Oleh karenanya
di sini Rasul berfungsi sebagai rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat bagi semesta. Artinya rahmat tersebut ada sepanjang masa, karena alam ini sifatnya alam qadim, alam yang baku dan yang kekal. Jadi berbeda, fungsi rahmatan lil alamin di sini adalah fungsi kerasulan, bukan fungsi nabi. Karena di sini nabi itu adalah manusia, mempunyai umur teknis. Sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad berumur 63 tahun. Di tahun 571 Masehi beliau lahir, dan ruangnya berada di Mekah, dan spotnya hanya sebagian kecil dari dunia ini. Dan yang dimaksud dengan hal ini adalah rahmatan lil alamin, tentu bukan fungsi nabinya, tetapi fungsi rasulnya, karena rasul sifatnya qadim, dia kekal dan tidak mati. Rasul juga berarti sebagai frekuensi ilahi atau nomor ordinat. Jadi semesta ini sesungguhnya dari alam ketuhanan sampai ke alam dunia ini sifatnya gradatif, dan wujud sesungguhnya adalah frekuensi dan gelombang. Dan untuk bisa bersambung ke alam ketuhanan yang secara dimensional berbeda, jadi dari alam dunia ini berbeda secara dimensi, berbeda secara hukum ruang dan waktu, serta berbeda secara materi, sehingga alam dunia ini tidak mungkin bersambung langsung ke alam ketuhanan. Oleh karena itu diperlukanlah tali wasilah. Dan disinilah fungsi dari Nurullah atau Rasulullah. Dia adalah frekuensi ilahi yang dikenali oleh seorang transmitter atau nabi di dunia ini. Jadi tanpa adanya Rasul, impossible manusia di dunia ini bisa bersambung dengan Allah. Itulah perbedaan utama antara Nabi dan Rasul. Oleh karenanya, jelas dapat saya sampaikan, tidak ada milad Rasul, karena Rasul makhluk abadi, makhluk qadim. Jadi tidak ada tanggal lahirnya dan tidak ada tanggal kematiannya. Karena di sini adalah qadim, abadi. Berbeda dengan Nabi, Nabi adalah seorang manusia. Dia terikat oleh hukum ruang dan waktu. Di sini ada tanggal lahir dan ada tanggal kematian. Pemirsa dimanapun berada, sungguh memang ini tidak mudah membedakan Muhammad sebagai nabi dan sebagai rasul. Terlebih di kala itu, karena ia menduduki entitas yang sama. Jadi jasadnya adalah seorang nabi, tetapi ruhnya adalah Rasulullah, Nur Allah. Tetapi ini perlu dijelaskan, karena ketika nabinya telah wafat, ruhnya itu tetap ada. Dia kekal, dia qadim, dan dia akan menempati jasad barunya di kemudian hari. Ini yang menjadi hal yang paling penting untuk dipahami bersama. Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi Nabi di dunia ini adalah yang pertama sebagai transmitter rohani, menyambungkan ruh umat ke tali wasilah. Yang kedua adalah membacakan kalam qadim. Karena kalam qadim di sini bentuknya adalah ruh atau nur, dan hanya hamba yang disucikan rohaninya yang bisa membacakannya. Dan kemudian Nabi juga ada umur teknisnya, ia dilahirkan dan ia pun wafat. Oleh karenanya
Yang dimaksud dengan maulid Nabi adalah kelahiran Nabi sebagai manusia zahir. Karena ia menempati alam materi yang terikat oleh hukum ruang dan waktu, maka selalu berganti-ganti, berbeda-beda setiap zaman dan kaumnya. Namun Rasulnya tetap satu, karena dia adalah ordinat ketuhanan. Dan selanjutnya, pasca nubuah berakhir, Tuhan selalu mengirimkan hamba-hamba yang disucikan rohaninya, yang meneruskan fungsi-fungsi dari kenabian dan pewahyuan. Dia bisa seorang rasulun min anfusikum, sebagaimana Quran surat At-Taubah 128. Dia juga bisa seorang ulil amri minkum. Atiullaha ada di dimensi ini, wa atiur rasul ada di dimensi alam qadim, wa ulil amri minkum. Ulil amri adalah pengganti nabi pasca nubuah. Kemudian ada juga al-ulama warasatul anbiya serta wali yang mursida. Dialah manusia-manusia pilihan yang menggantikan fungsi nabi. Oleh karenanya menjadi catatan penting bagi kita semua, setelah nubuah berakhir, umat harus menemukan penerus nabi, pewaris nabi. Itulah tugas kita, karena dengannya kita menginduksi frekuensi ilahi tersebut, atau dalam tarekat kami biasa disebut dengan rabitoh. Rabitoh adalah mentransmisikan frekuensi rohani kita dengan rohani transmitter untuk bersambung ke dalam sistem wasilah. Inilah yang biasa disebut dengan guru rohani. Selanjutnya dapat kami sampaikan rujukan atau dalil terkait dengan peran Rasul. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi ketaatan kita kepada Allah dan Rasul ini sifatnya permanen, karena ini ada di alam qadim dan maha qadim. Serta ulil amri, makanya di sini tidak ada taatilah ulil amri. Artinya ini sifatnya relatif. Ini ada umur teknisnya ulil amri di antara kamu. Dia berbeda-beda. Bahkan saat ini, kalau ulil amri dimaknai sebagai pemimpin negara, saat ini sudah tidak ada setelah Khulafaur Rasyidin. Dan kemudian di Quran Surat An-Nisa 64 yang artinya, kami tidak mengutus seorang Rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Seandainya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka. Di sini fungsi Rasul adalah sebagai adaptor dimensional. Jadi kita tidak bisa memohon langsung ampunan kepada Allah tanpa melalui Rasul. Di sini kalau dalam perspektif tasawuf ini tidak perlu kata-kata dalam kurung ini. Jadi bagaimana teks aslinya? Karena fungsi ini bisa digantikan oleh penerusnya, yaitu transmitter rohani yang tadi disebutkan. Kemudian berikutnya Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus Rasul, karena di sini arsalnaka, utusan, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan juga ada hadis yang menyatakan sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan. Hadis ini pun mendudukan bahwa yang dimaksud di sini adalah kerasulannya, bukan kenabiannya. Karena rahmat itu sifatnya baku dan kekal. Ia ada sebelum dunia ini ada dan tetap ada kalaupun dunia ini telah tiada. Kalau ini dimaknai sebagai nabi, maka hanya
berada dalam spot 63 tahun setelah 571 Masehi, dan hanya berada dalam ruang tertentu, yaitu di daerah Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Padahal teksnya adalah rahmat bagi seluruh alam. Hal ini dapat berarti bahwa Rasul masih ada sampai hari ini, karena alam sekarang pun masih tetap berjalan. Dan demikian juga Al-Bayyinah ayat 2 menyebutkan Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharuh, yaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci. Jasadnya adalah seorang Nabi, tetapi yang membacakan adalah ruh Rasul tersebut yang menempati diri Nabi. Ini poin pentingnya, karena nanti ada hamba-hamba yang disucikan yang bisa membacakan lembaran-lembaran suci, walaupun dia bukan seorang Nabi. Ini pemahaman ini menjadi penting. Dan kemudian yang sering kami sampaikan As-Surah 51, yang artinya, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia. Jadi tidak mungkin Allah berkata-kata langsung dengan manusia, kecuali dengan perantaraan wahyu, di balik hijab, atau dengan mengutus seorang utusan. Ini fungsi Rasul adalah seperti itu. Pemirsa dimanapun berada, demikianlah. Semoga ini memperjelas pemahaman kita, karena itu sesuatu hal yang sangat prinsip. Rasul adalah makhluk rohani yang sifatnya kekal. Jangan sampai kita menduga bahwa Rasul telah mati. Itu termasuk dalam rukun iman. Dia termasuk sambungan utama setelah Allah sebelum bersambung ke dalam diri manusia. Artinya, persambungan manusia di alam dunia ini harus melalui ruhani Rasul. Sangat fatal jika kita menganggap Rasul telah mati. Rasul ada sepanjang masa. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Illahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.